lo ngapain selingkuhin gue gitu, toh kita masih bisa putus, ngerti nggak? Lo mendingan putusin gue, silakan lo selingkuh. Tolong lindungin hati gue dari hal-hal yang bisa merusak harkat dan martabat gue. Berdoa lah. Welcome back to our YouTube channel. Hari ini kita mau pillow talk lagi, membahas tema yang sangat berat dan lagi viral juga. Yap, yaitu perselingkuhan. Ayo lo, siapa yang mau mulai? Jadi perselingkuhan itu adalah dimana laki-laki dan perempuan yang menjalani suatu hubungan, salah satu di antara mereka ada yang keluar jalur melenceng mencari kenyamanan, keamanan dari pihak ketiga, pihak luar gitu. Dan biasanya berakibat fatal. Seperti perceraian, putus, abis itu depresi, mungkin jadinya pembunuhan kalau yang lagi marak viral di gosip-gosip, di berita-berita, ya kan. Jadi maksudnya banyak banget mudaratnya dari perselingkuhan, karena sebenarnya efeknya bukan cuma sakit hati, tapi itu ngerembetnya kemana-mana gitu dari sebuah perselingkuhan. Jadi sebenarnya kita bertiga ini adalah orang yang pernah ada di situ, di posisi itu. Jadi kalau aku pribadi nggak usah membahas yang lalu, tapi efeknya adalah kita akan ada traumanya, ada ketakutan sendiri. Kalau aku sendiri trust issue banget setelah kejadian itu, dan jadi lebih picky juga sih untuk kayak melihat laki-laki, kayak ini orang bakal bohongin gue nggak ya, ini orang banyak ceweknya nggak ya, terus semakin kayak kepo juga sama sebelumnya cowok ini, dia pernah sama siapa aja dan lain-lain, karena kayak bisa nggak ya gue mencium ada aroma-aroma perselingkuhan nantinya kalau gue sama dia, kayak gitu. Jadi yang dilakukan oleh orang lain berdampak ke kita untuk orang yang baru. Betul. Menurutku. Kalau kamu? Menurut gue ini adalah korban yang paling berat dengan tingkat trauma yang paling tinggi. Enggak sih, kalau gue gimana ya? Gue sempet sih, mungkin kata Ranti tadi ada benernya, kalau misalnya trauma kayak gak semua orang emang mungkin akan berbuat jahat gitu, tapi trust issue iya jujur. Jadi kayak lebih ke apa ya, sebenarnya toleransi aku tuh tinggi sekali, tapi trust issue aku juga tinggi banget. Jadi toleransi sama trust issue itu ya sama, berdampingan gitu. Toleransinya tinggi banget, tapi trust issue juga tinggi banget. Cuman sebenarnya mungkin nggak semua orang seperti itu. Cuman itu agak merubah sedikit arah pandang aku tentang cinta aja. Dan itu dia, maksudnya di antara semua keburukan yang terjadi atas pengalaman kita tentang perselingkuhan, itu pun ada kebaikan yang terjadi buat kita. Gitu loh. Contoh misalnya kita jadi lebih mengenal self-worth, abis itu boundaries, dan kita bisa lebih berhati-hati lah. Dan nggak tahu kenapa, kayaknya setiap ada perselingkuhan tuh pasti orang ketiganya tuh lebih jelek daripada pasangan. Iya, itu sering dan selalu, gue juga kayak gitu. Iya. Ya karena emang yang dibutuhkan tuh sebenarnya ini bukan masalah fisik gitu, tapi ya emang dia mau dan kenyamanan gitu. Karena kan orang kalau udah nyaman dan ada yang dimau ya. Itu dia, maksudnya cinta itu adalah permainan antara dua orang. It takes two to tango gitu loh. Jadi kayak nggak bisa menyalahkan satu pihak. Dimana mungkin kayak si suami yang sangat sempurna atau istri yang sangat sempurna, ternyata ada lag-nya gitu loh. Tapi orang yang lebih less sempurna dari si pasangan ini tuh kayak ngerasa, aduh kok gue minder ya sama pasangan gue, ujung-ujungnya nyari orang yang bisa lebih naikin egonya, kayak kurang lebih sedikit banyak seperti itu ya. Tuh istilahnya yang bisa jilat-jilat pantat deh gitu, yang kayak tinggi-tinggiin
ya bikin hidung lo kembang kempis gitu. Arti bahasa aja ya. Iya bukan literally. Gue visual. Iya lagi. Iya. Enggak lah, ngapain insecure, malah gue bersyukur. Itu bener ya, karena itu tuh menurut aku kayak lo akan jadi secara tidak langsung compare diri lo ke orang lain, kayak gue kurang di mana sampai gue diselingkuhin. Padahal sebenarnya bukan lo yang kurang, tapi emang orang itu yang nggak bersyukur, yang nggak merasa puas dengan adanya lo di hidup dia gitu. Jadi justru kayak pasangan lo lagi itu dia nyari sesuatu yang bisa nge-feel egonya karena selama ini kalah dari lo gitu. Oh my god, susah banget sih itu. Susah banget lagi. Kayaknya diawali dengan pilihan sih. Benar. Semua orang tuh punya ability buat selingkuh sih. Iya. Kita di sini juga bisa banget selingkuh, cuman kalau kita udah masuk ke situ dan kita nggak taubat, apalagi kita memilih untuk kayak it's fine untuk cheating ya, ternyata ya lama-lama jadi habit. Habit banget. Karena segala sesuatu itu dimulai dari ya kebiasaan. Kalau lo rutin, lo udah memilih nih pilihan lo A, terus habis itu lo melakukan beberapa kali, akhirnya kan lo jadinya ya melakukan itu addicted gitu. Sama kayak orang ngerokok, awalnya gue milih gue mau coba-coba ngerokok gitu kan, lama-lama karena ngerokok ujung-ujungnya ngerokok terus gitu. Jadi kayak perselingkuhan tuh bisa di stop kalau emang lo sadar itu bener-bener buruk buat lo. Gini ya, gue orang yang gue paling nggak setuju masalah kesempatan. Kalau kesempatan, semua orang itu everyone have a chance, cuman tinggal lo mau ngambil kesempatan, memilih itu atau enggak gitu. Iya, setuju. Gitu. Kesempatan kita sangat kayak kenapa sih? Kayak orang tuh nggak bisa, apalagi kan sekarang tuh stigmanya banyak kan cowok yang selingkuh kan. Iya. Padahal kayak cewek itu juga bisa banget selingkuh banget. Karena kesempatan kita tuh jauh lebih besar. Bener. Tapi ya pilihan kita sebagai wanita-wanita yang beradab gitu. Saking kesannya dan beretika gitu untuk kayak jangan selingkuh deh. Kalau di rumah tangga sih aku kurang tahu ya, belum pernah sampai di titik itu. Cuman kalau untuk pacaran tuh kayak ya menurut gue kayak lo ngapain selingkuhin gue gitu. Toh kita masih bisa putus, ngerti nggak? Lo mendingan putusin gue, silakan lo selingkuh gitu kan. Tapi ini tuh kayak ada aja gitu orang-orang yang tidak mempunyai otak dan hati nurani yang kayak disikat semuanya gitu dengan berpikir kayak itu kesempatan dia gitu. Padahal kayak gue juga punya, tapi gue nggak memilih untuk jadi orang yang jahat kayak gitu. Tuh. Ya menurut aku mungkin ada rasa yang sesuatu yang nggak nyaman, terus emang dia menjadi orang yang nggak pernah puas gitu. Jadi ada dua sih sebenarnya. Kalau misalnya kita mau berpikir sedikit lebih positif, selingkuh tuh menurut aku penyebabnya ada dua. Satu, either emang pasangan lo ini tidak bisa memberikan kesenangan buat lo, bener-bener toxic, itu bisa mungkin juga yang terjadi. Jadi kita nggak lihat jeleknya aja, tapi kita coba agak kayak open mind dikit. Kalau yang satunya ya emang karena dia orang yang emang tidak bisa melihat value dari orang lain gitu. Dia mungkin nggak sadar bahwa orang lain ini udah full effort buat dia, tapi dia malah menyia-nyiakan karena mereka menganggap bahwa oh ya udah nih orang akan baik terus kok sama gue. Jadi kalau misalnya gue mau agak belok dikit juga dia pasti masih mau sama gue gitu. Menurut aku ya, nggak tahu untuk kanan mau. Menurut gue nomor satu adalah lack of communication. Setuju, lack of communication. Jadi kayak ketika needs kita nggak ketemu satu sama lain, itu bakal lo nyari needs-nya tuh dipenuhin sama balik lagi orang lain. Yang kayaknya lebih gampang buat disetir ya, lebih gampang orang baru. Orang baru kan maksudnya kayak pasti ngasih semuanya, give you all gitu. Baik-baiknya doang. Baik-baiknya doang. Sedangkan pasangan yang udah kita pilih, yang udah kita jalanin selama ini tuh ya udah bertahun-tahun ya, mau nggak mau udah keluar gitu. Kita juga udah keluar, tapi toh kita dan pasangan ya kan? Tapi toh kita dan pasangan juga saling menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing gitu loh. Aku setuju, lack of communication sama nggak merasa puas aja, nggak bersyukur aja. Aku setuju, tapi ya lo ngapain nikah kalau kayak gitu? Nah, jadi mungkin kita nggak ngomongin itu di hubungan pacaran karena menurut gue ini nggak relate di hubungan pacaran ya. Tapi untuk di hubungan pernikahan, mungkin kalau misalnya pernikahan udah yang jalan let's say 20 tahun, 30 tahun,
perempuan cenderung akan menopause duluan. Iya dong. Iya. Hubungan suami istri itu laki-laki tuh perlu banget nih. Tapi kan kalau kita menopause bukan berarti kita nggak bisa. Nah itu dia. Tapi ada beberapa orang yang gue tahu menolak untuk melakukan hal itu. Oh iya. Ada. Aku nonton ini. Gue nggak membenarkan apa yang dilakukan oleh suaminya, sama sekali enggak gitu kan. Masalahnya kayak lo kan laki-laki, hello, sendiri lo bisa di kamar mandi istilahnya, ya kan? Ya dong. Ya kan, iya balik lagi ke suaminya aja sih rada-rada banget. Oh ya, istrinya juga nggak mau ngasih, bisa apa laki-laki? Bisa apa? Kalau misalnya, sedangkan pertaruhannya adalah kalau gue cerai istri muda, keluarga gue gimana? Berantakan dong. Jadi kayak jajan deh gitu, apa deh gitu. Salah banget karena jajan balik lagi itu sangat-sangat tidak sehat. Karena oke, lo bayar lontong misalnya, lo bayar lontong 10 juta gitu. Emang yang bayar tuh cuma lo doang. Supir truk, supir angkot, ada yang dikasih 2 juta sama tuh lo. Ngerti? Jadi Farhana buat presiden 2023. gue ngerti kenapa laki-laki jajan, tapi kadang-kadang gue nggak ngerti juga otaknya kemana mau masuk ke lubang yang emang udah Sampah. Penyebaran HIV. Itu black hole. black hole gitu. Jadi, aduh, jangan sayang. Jangan. Setuju. Karena di saat lo jajan keluar, lo bawa pulang, itu yang sakit nggak cuma lo, tapi pasangan lo juga. Misalnya kayak apa ya, ada omongan orang perempuan tuh kayak dompet. Siapa yang ngisi, dia yang bawa. Siapa yang sakit, dia yang kena. Ngerti nggak? Wow. Betul. Pernah dengar radang panggul bawah? Itu adalah Gue pernah denger tapi kayak gue gak tau itu apa. Enggak, itu apa? ya Lu adalah kasih itu apa artinya? radang panggul bawah tuh kayak peradangan di bagian situ lah gitu, di bagian Penyakit kelamin. awalnya itu. Jadi kayak gue nggak tahu itu virus atau bakteri atau apa gitu ya, tapi kayak ujung-ujungnya dia menghancurkan yang namanya ovarium, ovum, tuberkulosis, anything yang ada di organ reproduksi wanita tuh bisa hancur. Dan itu sakitnya setengah mati. Dan itu biasanya terjadi karena laki-lakinya tukang jajan. Lucu banget sih. Cerita. Bener kan? Iya bener. Jadi maksud gue, perselingkuhan itu bukan cuma in long term ya, bukan cuma masalah sakit hati atau apa. Karena sakit hati itu masih kita bisa sembuhin gitu. Maksudnya kayak insya Allah masih bisa dikasih kekuatan untuk kedepannya kita akan baik-baik lagi gitu kan. Tapi kalau misalnya bagian rahim lo yang udah kena, udah hancur, coy, lo istilahnya 40 tahun lo udah kena radang panggul bawah, amit-amit misalnya ya ovarium lo dicabut gitu. Terus menopause dini dong. Ntar ujung-ujungnya yang berat siapa? Suaminya sendiri. Ntar udah tua, udah misalnya udah gak punya duit, udah gak bisa jajan lagi, mau ya apa? Kalau bukan suami istrinya. Istilahnya kalau yang dari tadi gue ngomongin cowoknya yang bawa penyakit, ini lo nih yang bawa lobang, nyamperin penyakitnya. Siapa yang kok? Kayak karena kita cewek-cewek aja, jadi kita pakai istilahnya cowok yang selingkuh. Tapi kebalikan juga banyak dan nggak bisa. Banyak. Dan menurut gue Banyak juga cewek-cewek nggak tahu diri itu sangat-sangat banyak. ada. Mungkin ini lebih ke pemerintah kali ya. Aduh, aku tahu banget dia mau ngomong apa lagi. Sex education itu penting. Tapi itu penting. Tahu nggak di luar negeri SMP tuh udah diajarin cara pasang kondom. Kita di sini mau beli kondom aja susah. Lo nggak bisa nyuruh orang kayak jangan gitu. Karena ini perempuan dan laki-laki gitu. Kalau misalnya sekarang tuh pacaran udah hal yang sangat murah. Yang ketiga itu setan pasti. Iya dong. Iya. Aduh, lucu. Aduh, seru banget. Tapi aku setuju sih kayak sex education itu penting banget. Kemarin aku sempet nonton Film ya? Vindes sama Dr. Boyke. Awalnya mau ngeklik tuh kayak, aduh gue kayak jorok banget sih nontonin Dr. Boyke gitu. Tapi gue baca komennya tuh kayak orang kayak makasih banget Dr. Boyke, ini bener-bener pelajaran yang penting gitu-gitu kan. Gue langsung kayak, hah? Terus gue nonton dari awal sampai habis, gue langsung kayak, gila ini penting banget.
emang sex education tuh penting banget sih supaya kita mengerti juga. Penting banget. Dan apalagi ya supaya nggak selingkuh kan, aku nggak tahu ya karena aku nggak pernah selingkuh, selalu diselingkuhin, jadi nggak tahu gimana supaya itu bisa berhenti. Tapi yang jelas kalau kamu belum pernah, ya nggak usah punya pikiran dan nggak usah memilih untuk melakukan itu, karena kayak buat apa orang bisa, maksudnya ya be loyal aja, setia aja, tetap bisa bahagia kok. Kenapa harus Gue ada tips lagi sih. bahagia atas ketidakbahagiaan orang? Tuh, di saat lo ngerasa kayak lo udah punya pasangan terus kayak lo ada ser-ser sama orang, lo berdoa, ya Allah tolong lindungin hati gue dari hal-hal yang bisa merusak harkat dan martabat gue. Berdoa lah. Karena tuh kayak ngomongnya tuh kayak ngotot gimana sih, kayak itu nggak? Bener gitu Kayak kan, lagi- bener banget. Iya, Iya, bener, setuju bener. gue. Gue cuma bisa bilang setuju karena semuanya dia ngomongin bener ketika, jadi gue tuh bagian approval. Berdoalah teman-teman. Kalau aku yang pasti kayak kita harus punya pikiran dan ingat bahwa kayak itu pilihan kamu untuk melepas apa yang selama ini udah dibangun untuk satu hal baru, atau ya jangan ngeliat ke situ, ngerti gak sih? Kayak itu tuh selalu ada both ways ya, aku ataupun pasangan aku itu pasti selalu ada ketertarikan sama orang apa segala macam, tapi kan memilih untuk apa sih namanya, mengambil kesempatan atau menumbuhkan rasa curiosity itu. Kayak lu pertama itu pasti kalau lu lihat lu interest, lu penasarannya. Karena mau lanjutin iya, ke penasaran lo ini atau lo mau matiin rasa itu kan pilihan lo. Benar. Lo yang bisa kontrol feeling lo gitu. Kalau orang bilang kayak, ya gimana gue udah cinta, gue nggak bisa mengontrol cinta itu datang. Kayak nggak mungkin lo ketemu sekali lo langsung jatuh cinta, ngerti nggak sih? Benar. Kayak emang ini fairy tale gitu, pasti kan itu semua grow, itu semua pasti tumbuh gitu. Jadi ya lo hadang itu at the first place kalau lo emang lebih mau mempertahankan hubungan ini. Jadi aku sama pacarku tuh gitu, kayak ya udah, ini yang kita punya pikiran untuk masa depan, untuk punya anak, untuk punya keluarga sampai kita tua nanti dan lain-lain. Kalau mempatahin itu buat orang lain ya silahkan, tapi kalau enggak ya bagus. Aku apa ya, jujur aku sebenarnya nggak ngerti banget mau jawab apa. Karena aku belum punya pacar. Iya, karena aku lagi gak punya pacar, dan menurut aku kalau aku sih paling, aku tuh orangnya soalnya simple dan aku selalu ngeset orang lain tuh free. Cuman ya free-nya ini dipergunain dengan baik atau enggak aku nggak tahu. Cuman aku simple aja sih, kalau misalnya selingkuh ya udah berarti emang ya udah nggak cocok, ya mendingan putus aja gitu kan. Kalau aku sih nggak ribet, jadi kayak aku nggak mau memperpanjang. Pasti sakit hati lah ya, nggak ada orang yang diselingkuhin nggak sakit hati. Cuman kalau untuk mencegah ya paling kan di awal biasanya aku lebih suka sama yang agak-agak bad boy gitu, jadi bisa dikasih tahu, ngerti nggak? Karena dia udah kenyang nakal gitu daripada yang belum pernah nakal. Nanti kalau misalnya dia belum pernah nakal, itu tuh dia masih euforia ingin tahunya dan challenge-nya tuh gede banget, penasarannya tinggi gitu. Apalagi orang-orang yang suka adrenalin, itu tuh rasa makin deg-degan ketemu orang baru itu makin nikmat. Apalagi deg-degan pas mau ketahuan, wah Itu tuh kayak tongue twister, rasanya mantap gitu. Jadi kayak bohong. Kalau kamu dan Koko, Kita berusaha untuk saling menghargai dan kita berusaha untuk bersyukur untuk apa yang kita punya. iya. Walaupun kata orang selama pacaran perselingkuhan itu namanya seleksi alam. Ya, perselingkuhan itu, konsep perselingkuhan tuh sebenarnya cuma ada di hubungan rumah tangga gitu kan, kalau yang Iya. gitu. Iya, benar. Cuma kayak Iya. buat kita yang udah pacaran mungkin kita anggap serius, yang kita emang berkomitmen dan kita berdoa supaya nanti kita ke depannya bisa membangun rumah tangga. Iya, dijaga gitu, saling menghargai. Iya. Terus lakukan berbagai macam cara supaya kamu bisa tetap on fire sama pasangan kamu sih, menurutku itu penting banget. oh ya itu benar penting. Jadi kayak jangan biarin hubungan lo tuh flat. Jadi lo kalau ngelihat yang menarik dikit lo langsung kayak gitu loh. Kalau lo tetap on fire dari berbagai macam cara yang lo bisa sama pasangan lo, ya pasti itu juga akan jadi semakin minim gitu loh. Misalnya kayak simple cari hobi bareng, Iya. pergi ngedate berdua, spend time bareng atau sleep call sama Traveling pacar, bareng. traveling bareng. Terus jalan bareng keluarganya atau kerja bareng kita. Jadi kayak rasa kayak kita bilang ini kan jadi lebih tinggi gitu loh. Jadi kayak kalau lu
aku tuh selalu mikir, gila kalau aku jahatin Ryan, berarti aku jahatin keluarganya juga, karena keluarga udah sayang sama aku, ngerti gak? Jadi kayak ngapain gue trade itu sama orang yang belum tahu nih kedepannya bakal kayak gimana dan lain-lain. Dimana kita juga udah tahu pasangan kita nih bibit bebet bobotnya oke, sifatnya baik, ngerti satu sama lain dan kitanya, habis itu kayak keluarganya oke gitu kan. Masa sih kita mau nyemplung sama orang yang kayak keluarganya gue nggak kenal siapa, ntar tiba-tiba nyokapnya jahat sama gue nggak tahu gitu kan. Maksudnya kayak hal-hal seperti itu yang kita hindarin lah. Kalau bisa, sebisa mungkin kita berdoa kepada Allah, ya Allah jaga harkat martabatku sebagai wanita supaya tidak jatuh lubang yang salah, black hole. Black hole. Lucu banget dari tadi berdoa. Iya. Aku segala sesuatu yang dia nggak mau aku tahu itu selingkuh. Segala sesuatu yang lo tutupin dari gue itu artinya karena lo mau bohongin gue. Titik, selingkuh. Menurutku ya, lo mau chattingan sama siapapun, kalau lo nutupin dari gue, lo delete chatnya, lo nggak mau gue tahu, ya berarti lo trying to cheat on me. Gitu. Nggak perlu sampai gimana-gimana gitu. Kalau gue jujur ya, mungkin gue mencoba lihat dari berbagai macam perspektif. Yang menurut gue kalau selingkuh tuh ya udah ngel aja gitu, karena zaman sekarang ya agak susah untuk cowok-cowok ini matanya. Menurut gue bukannya nggak setuju sama jawaban Ranti, itu betul, gue dulu juga berpikir sama kayak Ranti, tapi sekarang menurut gue terlalu naif untuk gue berpikir dia nggak akan chat sama orang lain dihapus segala macam. Ya mungkin lu nggak tahu aja, jadi kayak gue sih nggak mau ganggu privasi orang lain, kayak misalnya gue nggak akan lihat HP dia atau segala macam. Dan itu kayak mungkin banget terjadi dia untuk hapus, mungkin dengan alasan, biasanya cowok tuh alasannya demi kebaikan, biar kamu nggak marah-marah sama aku, makanya aku hapus chatnya. Alasan super simple kayak gitu, tapi menurut aku ya dia udah ngapus tuh kan berarti emang ada sesuatu. Jadi kalau aku udah kayak aku tutup mata masalah kayak gitu, cuman ya dia nggak ngewe orang lain aja, itu menurut aku ya selingkuh di mata aku seperti itu. Kalau aku ya mungkin agak ini ya, Kalau pro and kontra. ngedate berdua atau melakukan hubungan yang Nggak apa-apa, Sarah, ya kan? Kalau gue, siapa dulu ngedate ya? Ngedate, dia bilang ngedate gitu. Enggak. Kalau misalnya sama temennya nggak masalah. Dia pergi jalan berdua sama cewek lain. Cewek lainnya temennya tuh bukan. Ya pakai perasaan tapi nggak melakukan hubungan itu. dia di belakang Nggak cheating. Nggak mungkin. Malah gue mendingan lu nggak pakai perasaan daripada lu pakai perasaan. Iya. Tapi gue nggak mending dua-duanya sih, mau pakai Iya, nggak perasaan mau ataupun juga. enggak. Tapi gue tetap sih masih kayak kalau misalnya Nanti mendingan gue- gini, tanya Sarah lagi kalau dia udah berpacar. Iya, kalau gue kombinasi yang tepat adalah dia menggunakan feeling and having sex gitu. Karena kalau cuma misalnya jalan-jalan doang tapi nggak ngewe, ya udah, ngerti gak sih? Gue nggak bisa nyebut itu selingkuh. Ya selingkuh, lo nggak loyal aja, kayak gimana sih lo? Ini Nggak menghargain. Iya, nggak menghargain, dan kayak wah lo berarti gue tidak bisa menghargai lo seperti lo nggak ngehargain gue juga, sama-sama nggak bisa klop aja gitu. Cuman tetap aja menurut gue kalau misalnya selingkuh ya, kecuali lo udah jalan bareng terus lo nah itu selingkuh menurut gue. Kalau menurut gue selingkuh itu ketika, karena selingkuh ini pasti sama orang baru ya, lo akan memperlakukan orang baru ini lebih spesial daripada pasangan lo, itu menurut gue selingkuh. Misalnya nih ya, Ada orang baru masuk kehidupan dia. misalnya gue pulang syuting, ada cewek pulang kantor yang dijemput cewek itu, selingkuh menurut gue. Seru banget sih ini. Ya kan? Pikiran kita Kalau gue beda-beda. kan nggak akan gue bolehin gitu. Iya, maksudnya kayak gitu-gitu. Ya kan dia nggak tahu cerita ya. Kayak dia lagi ada waktu luang, daripada pergi sama gue, dia pergi sama cewek itu gitu ya. Itu kan diperlakukan lebih spesial gitu. Iya. Misalnya duit bulanan gue dari cowok gue 20 juta gitu kan. Ternyata cewek itu dikasih 25 juta sebulan. Ya, menurut gue itu lebih spesial. Iya, Jadi kayak iya sih. apapun yang diperlakukan lebih spesial itu menurut gue selingkuh. Jadi gue itu harus ada di top priority-nya, apalagi cowok gue kan yatim piatu ya. Jadi kayak udah nggak ada lagi di atas gue selain gue gitu. Bener sih, itu bener banget lagi ya. kecuali adek dan kakaknya. Iya. Dan itu selalu gue remind juga ke dia. Karena kakak dan adeknya cewek juga kan. Jadi kayak iya, itu adalah priority lo juga. Jadi di top itu adanya gue, kakaknya, dan adiknya. Gitu. Tapi gue bingung deh sama jawaban kalian. Kayak, berarti kalau misalnya nih cowok lo pergi sama cewek berdua doang, tapi bilang sama lo, Sar, gue pergi ya sama Sar, gue pergi sama dia,
lo tuh kenal dia kan, Kenal. walaupun gak sebaik itu, lo kayak ya udah gitu. Iya. Oke, berarti lo merasa kayak ya udah lo pergi aja gitu kan. Nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dia pergi sama dia nggak bilang sama lo, terus kucuk-kucuk temen lo ada yang bilang, dia emang jalan sama cowok lo ya kemarin, lo akan feel itu dia nyelingkuhin lo nggak? Bukan nyelingkuhin, dia bohong. Kayak oh Bohong berarti untuk apa? bohong untuk Itu loh maksud bermain-main. gue. Ngerti? Itu maksud gue Ngerti? kayak segala sesuatu yang Iya. lo bohongin dari gue itu berarti lo selingkuh karena lo intention lo apa? Iya, makanya itu yang tadi gue bilang tadi kayak misalnya nih, masalahnya kan orang tuh sendiri ya. Ada kalau misalnya mungkin dia karena kenapa dia nggak ngomong kan ada alasannya juga. Satu alasannya mungkin sebenarnya tuh nggak ada apa-apa, cuman gara-gara malas ribut sama lo aja dan jadi nggak enakan dan jadinya lo Kenapa lo harus khawatir. nggak enakan? Makanya kan gue lagi ngomong nih, kan ada dua alasannya dulu. Harusnya emang nggak ada apa-apa dan lo cuman kayak ya udah emang mereka mau jalannya karena emang teman mungkin mau cerita atau sekedar ngopi ya udah gitu kan. Tapi satunya dia ini overthinking aja ya, katanya emang dia ada tendensi, ngerti gak? Iya ngerti. Itu maksud jadi gue. kayak dia nggak mau ribet aja sama misalnya sama lo karena mungkin lo nggak kasih izin, paham nggak? Menurut gue Iya, tapi dia akan tetap milih untuk pergi sama temennya dibanding gue. kan tadi lo nggak kasih Iya. tahu kalau misalnya itu Iya, mau maksud merenya gue- mau keluar sama lo. Maksud gue tuh gini, kalau di saat gue nggak bolehin lo pergi sama temen lo lebih milih untuk tetap pergi, ngerti nggak? Daripada dengerin gue, kan aneh juga dong, ya nggak sih? Aneh. Karena ya masa lo lebih milih untuk nggak dengerin gue, terus ujung-ujungnya ya daripada gue ribet minggu nggak bilang, kan nggak healthy, ya nggak sih? Dan itu artinya kita kasih mereka kesempatan dan celah buat bangun bohong. Nanti kayak ya udahlah daripada kita berantem bohong, ya udah daripada kita berantem gue nggak liatin chatnya. Kan kalau punya pasangan, menurut gue relationship tuh harus terbuka. Bener. Kalau lo bilang gue mau pergi sama dia ya, gue mau jalan dia udah lama nggak ketemu, ya gue pasti juga ya udah silakan, gue tahu lo pergi sama dia, ngerti nggak? Tapi kalau kucuk-kucuk temen lo kayak kemarin kan cowok lo jalan sama dia, lu mau ngopi doang kayak gue hajar, gila. Masa Iya. gue cewek lo gue nggak tahu gitu. Iya, dengan itu alasan benar. ya gue nggak mau ribut aja sama lo. Aneh banget menurut gue. Jadi kayak bener-bener kalau lo tutupin berarti lo ada intention yang lo yakin gue nggak bisa terima, terus kenapa tetap lo lakuin? Kan gue cewek lo. Itu gue pernah ada di posisi itu yang ujung-ujungnya gue berantem tapi dia jelasin gitu. Dia jelasin kenapa dia melakukan itu tapi ujung-ujungnya gue nggak terima, tetap nggak terima. Karena dari awalnya dia udah bohongin lo soal itu. Iya, dia diem-diem. Masalahnya bohong kan? Iya, bohong. Dan itu Dia ngapain kalau boleh tahu? ke rumah mantannya. Oke, oh iya ya paham. Ke rumah mantannya. Terus kalaupun dia cuma ngopi di rumah mantannya, lo masa nggak marah sih? Ya itu makanya gue marah. Kan kita nggak tahu siapa Dan itu- mana yang mau datang. dan itu gue tahu itu kayak bisa nih kan, nanti nggak tahu. Iya, Coba lo iya. bayangin. Dan itu gue taunya kayak udah 4 bulan kemudian, jadi kayak mau gue ambukin juga basi gitu. Jadi kayak Itu yang paling gue benci sih dari itu yang paling gue benci waktu itu kejadiannya, karena gue taunya 4 bulan kemudian gitu. Gue kayak oke gitu. Jadi kayak di hati gue tuh ada terbesit, oh cukup tahu. Tapi itu dia ngaku atau lo tau dari yang hal Dari lain yang terus lo lain. konfront ke dia? Dari hal lain gue konfront, gue cecer kayak Lo bayangin berarti berapa hal yang dia nggak bilang. Pernah nggak lo terpikir kayak ini satu nih yang gue tahu, coba hal lain yang lo selama ini tutupin juga. Coba lo bayangin itu. Nah itu berarti makanya maksud gue tuh ya lo nggak bisa, itu makanya maksud gue kayak lo nggak bisa ngelarangin itu karena menurut gue ya emang ada beberapa hal yang lo tuh nggak tahu. Gini loh, kita tuh manusia kayak nggak semua hal mungkin pacar lo akan omongin ke lo. Oke, komunikasi is the key. Hati orang siapa yang tahu sih? Gue percaya itu soalnya. Iya. Jadi gue nggak bisa relate sama itu gitu. Soalnya gue bisa membawa diri gue di situ. Kan gini, lo gak bisa menyamakan orang lain sama kayak lo, ngerti gak? Mungkin kita bisa baik, orang lain tuh belum tentu berpikir seperti itu, ngerti gak? Kita gak bisa menilai loyalitas seseorang sama hati seseorang, gak ada yang tahu cuy. Iya ngerti, tapi karena gue udah nge-set hal itu di saat gue juga capable untuk ngelakuin yang dia lakuin, ya segitu gue menghargai lo harus balikin dong ke gue, hargain gue dong, jangan tutup mata tutup telinga kayak orang tua, ngerti gak sih? Kayak nggak ada Gak ada masalah, gak ada. hal lain, kayak nggak ada cowok lain aja gitu, karena gue yakin nggak semua orang tuh munafik, nggak semua orang kayak gitu, ngerti nggak lo? Iya sih. Kalau emang pasangan gue sekarang nggak bisa kasih rasa menghargai yang gue kasih dengan cara kayak yang lo bilang tadi, ya gue akan cari sampai gue ketemu, karena gue yakin kayak soalnya ini akan klise tapi di Alkitab tuh kita berpasang-pasangan, jadi eventually kita akan ketemu sama
ya tulang rusuk kita gimana sih? Ya, sama Kalau ya, emang sama bukan ya. lu bohong ya berarti itu time to stop dong. Itu namanya seleksi alam. Itu namanya seleksi alam. Tapi kalau kita membiarkan terus kayak bilang kayak oke gue nggak mau tahu semua orang pasti jahat. Picik banget lo mikir semua orang jahat, ngerti nggak? Iya, iya. Pasti ada orang baik yang nggak kayak gitu. Semoga pacarku juga orang baik ya. Karena aku juga orang baik, jadi aku yakin ada yang kayak aku. Bener-bener. Gue pernah. Gue nggak mau jawab. Karena ada beberapa orang yang diselingkuhin berkali-kali dia masih mau maafin dan kembali lagi. Menurut gue ya, Gue nggak mau jawab. Tergantung. setuju. Tergantung sedalam apa hubungannya. Misalnya yang balik lagi kita ngomonginnya rumah tangga ya. Kalau misalnya pacaran mau lo hempas kayak mau lo gimanain kayak itu terserah. Karena itu gak menyangkut orang banyak, itu bener-bener cuma antara lo dan dia aja. Tapi kalau misalnya lo sudah berumah tangga, ada beberapa hal yang memang harus lo pikirkan gitu loh. Misalnya anak, misalnya keluarga besar, misalnya harkat dan martabat keluarga, anything. Pasti ada kepikiran untuk second chance. Pasti. Yang pacaran aja ngasih kok second chance. Apalagi nikah. Lo nggak sih ya kan? Ngasih. Gue kayak fourth chance. Anjir Terus banget ngasih. ya Allah. Dan itu balik lagi ya, maksudnya ada beberapa orang yang begitu ketahuan selingkuh kayak udahnya lo nggak worth it, lo selingkuh lagi, ditinggalinnya gampang gitu. Tapi mungkin ada orang yang emang bener-bener ini compatible banget nih buat gue, ini apa yang gue butuh, tapi kok nyeleneh ya, kira-kira bisa nggak ya dia berubah? Ada dong pasti hati kecil kita ngedoain orang ini buat berubah, ya dong, ya kan? Bener. Kita udah gak bisa ngapa-ngapain selain berdoa anjir. Dari tadi berdoa terus. Tapi bener tapi lucu banget. Iya lucu. Apa ya berdoa aja ya Allah tolong. Ya Allah tolong. Mana aja. Kesehatan adalah nomor 1. Soalnya aku nggak kuat sama temen lain. Ini kita kayak apa? Kita lagi nulis Seminar. Kita lagi tugas sama dosen kita, terus kita harus campaign gitu loh. Iya. Nah ini Nah, tentang ini pembicara AIDS, kita. Ini pembicara kita. Kita nih anak buah dia jadi. Ini wakil ketua kita. Karena perselingkuhan itu yang hancur nggak cuma hubungan, nggak cuma keluarga, tapi ya bisa organ dalam yang dikasih sama Tuhan. Kalau itu tuh hancur gitu, dan nggak cuma organ dalam elu gitu, organ dalam pasangan lu juga. Jadi tolong otaknya dipakai. Bener. Gue bener-bener gak kuat banget sumpah. Tapi bener dong. Bener, setuju. Kita tuh setuju banget, sumpah. Kalau untuk korbannya, pesan yang disampaikan ke korban yang menjadi selingkuh. Bersabar dan terus menjadi bodoh. Bersabar Dan berdoa. Bersabar dan berdoa. Kalau memang laki-laki ini atau perempuan ini adalah jodoh lo, adalah orang yang emang terbaik sama lo, insya Allah sama Tuhan ditunjukin. Betul. Tapi kalau misalnya emang sama Tuhan ditunjukin ya udah lo ini nggak bener nih, cabut gitu. Oke guys, kurang lebih itu perbincangan kita soal perselingkuhan. Yang note garis bawahnya di bold, underline, italic itu adalah tolong jaga kesehatan. Kesehatan badan kita secara fisik maupun kesehatan mental kita. Iya bener, ada azan sini juga. Ya, pokoknya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dede.